Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Iksan. Saya di sini akan mempraktekkan Big Data Analyst dan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Yang tujuannya untuk mampu mempraktekkan pengguna Python, editor, sintaks, struktur, variabel, dan struktur data. Dua, mampu mengenal dan menggunakan software yang digunakan oleh Python. Praktek satu, membuat variabel data dan melakukan pemanggilan variabel. Contohnya, print hello world. Jadi hasilnya tuh kalau kita run, jadi hasilnya kayak hello world print nilai A sama dengan 12 karena di sininya kita pakai print nilai A sama dengan 12 atau X. Yang kedua, menjalankan beberapa perintah satu pengguna print dan variabel. Contohnya, print belajar Python untuk big data analis. A sama dengan 12, B sama dengan 4, C sama dengan A tambah B, sama print sama dengan C. Yang selanjutnya tuh hasilnya tuh jadi gini ya. A sama dengan 12, B sama dengan 4, C sama dengan A plus B sama dengan 16. Yang ketiga itu print penggabungan menggunakan simbol eh, D integer F float sebagai N angka di belakang koma. Print dalam kurung nilai A sama dengan D, B sama dengan D, sedangkan C sama dengan atau persen D, persen A, B, C. Hasilnya tuh nilai A sama dengan 12, B sama dengan 4, sedangkan C sama dengan 16 hasilnya. Ini contoh penggunaan multiplier statement di pertemuan yang ke masih pertemuan satu, tapi di contoh kelima. Print how are you? Print my name siapa, terserah mau ditulis namanya atau Dapa atau apa gitu. Multi statement digunakan jika tidak ingin sebuah baris di Python menjadi terlalu panjang. Multi statement dapat menjadikan kode menjadi lebih readable dan rapih. Contohnya, penerapan adalah seperti kode di atas yaitu dengan simbol. Pertama kita gunakan untuk baris kode string dan yang kedua untuk sig ke variabel dengan nilai integer. Latihannya contohnya menghitung luas variabel satu, menghitung luas variabel. Depth luas persegi panjang dalam kurung P,1 sama dalam kurung P,1 titik 2 X sama dengan dalam kurung P1 netrun X print dalam kurung input masukkan nilai nilai yang mau kita masukkan atau nilai panjangnya. Yang kedua input masukkan nilai lebar. Yang ketiga print luas persegi panjang. Luas persegi panjang hasilnya tuh masukkan nilai panjang sama dengan contoh kita masukkan di nilai panjangnya itu 18 atau 10. Yang keluarnya di sini 18 atau kalau enggak 10. Yang kedua masukkan nilai lebar sama dengan 28 karena saya masukkan di sana di sininya nilai lebarnya 28, jadi hasilnya juga 28. Ini contohnya takutnya kita nilai panjang semisal 18. Enter, masukkan nilai lebarnya. Pengen 28 kita masukkan 28. Enter. Luas persegi panjangnya sama dengan 58 per ya karena udah dijumlahin. Di script background di atas pertama kali kita gunakan def sebagai keyword dan digunakan untuk menyatakan satu fungsi. Fungsi tersebut kita beri nama luas persegi panjang yang mampu parameter P panjang dan lebar. Kemudian parameter tersebut kita asing ke variabel X dengan rumus luas persegi panjang. Nah, ini contoh keduanya. Bisa lanjut ya. Kita langsung ke pertemuan dua aja, praktik ke pertemuan dua. Ini ke pertemuan dua ya, praktikum Big Data Analysis pertemuan dua. Satu, contohnya prakteknya. Satu, menggunakan fungsi input.
Fungsi input itu di sini ada kayak nama, umur, jurusan, IPK. Yang script codingannya itu kayak input mahasiswa, nama Anda, masukkan umur, masukkan jurusan, masukkan IPK, print, cetak, print cetak nama Anda, print cetak umur Anda, print cetak jurusan Anda, print cetak IPK Anda. Contoh ya, kita masukkan nama Dava, Dava, enter, masukkan umur 21. Ya salah. Oh, gak apa-apa, sama aja. Masukkan jurusan sistem sistem informasi antar IPK 3,85 atau mau IPK 4 itu contoh doang, nggak apa-apa. Enter. Langsung keluar munculnya kayak gini nih. Cetak nama Anda, DAPA, umur Anda 21 tahun, jurusan Anda sistem informasi, IPK Anda 3,85. Ini perintah kedua menggunakan fungsi input. Nah, di sini tuh A sama dengan in dalam kurung input dalam kurung nilai pertama titik dua kutip seru tutup kurung. Contoh ya, semisal kita masukkan nilai pertama kita pengen nilainya 100, enter. Input nilai kedua kita 85, enter. Nah, langsung keluar hasil jumlahnya. 100 kali 85 sama dengan 8.500. Kayak gitu. Program di atas intinya masih sama dengan program nomor satu. Di program nomor dua ini kita awali dengan mendeklarasikan variabel yang nanti akan menginput nilai pertama dengan tipe data integer, yaitu dengan baris kode A sama dengan input nilai pertama. Lalu diikuti dengan deklarasi variabel B untuk input nilai kedua yang ditulis dengan baris kode B sama dengan input nilai kedua. Kemudian nilai input dari kedua variabel tersebut kita akan dengan mendeklarasikan variabel bermacam C yang berguna untuk mengalihkan nilai A dan nilai B, yaitu dengan baris kode C sama dengan A sama dengan B. Terakhir kita tampilan output program dengan menuliskan baris kode print A, koma, kutip kali, kutip koma B, koma kutip sama dengan kutip C. Ini perintah ketiga menggunakan if else. Menentukan bilangan genap atau ganjil menggunakan if else. Perintah penentuan bilangan genap atau ganjil, print dalam kurung titik kutip tutup kurung. Bilangan sama dengan input, bilangan sama dengan tutup kurung. Penentuan bilangan genap atau ganjil, if bilangan persen 2 sama dengan 0, print bilangan-bilangan merupakan bilangan genap, else print dalam kurung bilangan, koma bilangan merupakan bilangan ganjil. Kita jalankan ya. Contoh bilangan genap. 6, enter. Bilangan 6 merupakan bilangan genap. Nah, gitu. Ini di sini kayak penjelasannya ya. Nah, kita langsung aja ke contoh keempat ya. Yang keempat itu contoh menggunakan perulangan. Ini di sini script codingannya. Bisa kalian lihat ya. Kalau dijelasin satu-satu bakalan kita panjang soalnya ini ada 14 pertemuan. Iya 14 praktikum. Contoh, jalankan. Masukkan string, Dava. Jumlah hurufnya kapital 0, jumlah huruf kecilnya 5. Gitu hasilnya. Ini contoh yang kelima ya, ketikan script berikut ini. Jadi hasilnya akan kayak muncul jari-jari 10, luas 3,1. Ini contoh codingannya input the match modul to us in function. Di jari sama dengan float,
dalam kurung input, dalam kurung kutip jari-jari, titik dua kutip, tutup kurung. Luas sama dengan match pi jaring. Ini di sini contohnya ada banyak, cuman saya jelasin sampai nomor 5 aja. Langsung kita kembali ke praktikum ketiga. Praktikum ketiga Big Data Analysis pertemuan 3 atau eksplorasi data. Satu, menggunakan fungsi membuat plotting data pada sebuah ordinat. A. Membuat garis koordinator untuk plotting data menggunakan perintah di bawah ini. Contohnya perintahnya import, jalankan dulu ya. Import matplotlib Python AS fix. Ini hasilnya. Bentar ya, tunggu dulu. Nah, ini hasilnya. Sebelum kita menulis kode di atas, pertama-tama kita harus menginput matplotlib. Ini adalah library yang paling sering digunakan oleh para data spesialis yang misalnya dalam bentuk grafik. Ini contoh grafiknya kayak gini. Ini contoh yang B, ini kayak gini grafiknya. Kalau yang ini contoh yang C, membuat garis pada titik-titik koordinat di atas dengan menghilangkan GS dan tampilan di bawah ini. Ini contohnya nih bentuk hasilnya kayak gini. Ini karena udah saya jalanin dari awal ya. Gitu. Jadi pada kode di atas kita membahkan nambah pada sisi X dan sisi Y. Pada sisi X kita beri nama actual breath week dan kita beri nama sisi Y dengan estimated breath week. Wike. Untuk melakukan itu kita menggunakan fungsi X dan Y label. Kedua fungsi tersebut merupakan metode di dalam modul Python. Yang kedua itu perintahnya manajemen data file CSV. Manajemen perintahnya itu kan menampilkan data, buatlah data seperti di bawah ini dan simpan dengan nama data 3 atau titik CSV. Ini script codingannya, sini penjelasannya ini. Nah, ini hasilnya, hasil grafiknya yang kita ambil dari tadi. Lanjut ke pertemuan keempat, praktikum pertemuan keempat. Bentar ya, loading dulu. Praktikum Big Data Analysis pertemuan keempat. Tugasnya satu, lakukan crawling data untuk keyword minyak goreng langkah-langkah hanya untuk bulan Februari 2022. Pertama-tama kita lakukan git close atas klik http github.com sampai ke sini bisa dibaca. Ini skripnya. Tapi saya di sini ada yang saya gak bisa di apa ya di pertemuan yang di praktikum pertemuan keempat. Kita langsung lanjut aja ya ke praktikum pertemuan kelima karena emang masih banyak ya ini. Praktikum Big Data Analis pertemuan kelima, collecting data. Praktik satu ini apa sih namanya, tugasnya tuh satu membuka Jupyter Notebook, ketikan skrip berikut ini. From BS4 import beautiful shop HTML teks sama dengan kutip 3. Dalam kurung tanda seru doc type HTML tutup kurung HTML header body di situ tuh adanya. Kita coba jalanin ya. Tetap jalan. Itu salah. Nah, ini hasilnya tuh. Di sini tugasnya ada kayak ada tugas sampai
5. Satu praktikum itu kita ada tugas ada nyampe 5. Cuma saya bisa ngejelasin 2 aja. Karena kepanjangan. Ini yang perintah kedua di praktikum kelima. Buatlah file di praktikum kelima yang perintah keduanya buatlah file baru dan kopikan skrip program di atas kemudian modifikasi seperti di bawah ini. Ini contohnya. Jalanin dulu. Kita langsung lanjut aja ke pertemuan ke-6. Bentar ya. Di praktikum pertemuan ke-6 itu exploiting importing data. Satu, download file data print 11 zip yang baris pegawai collab CSP dan pegawai COB 02 XLSE. Ini fotonya belum keunduh karena emang jaringannya kita kecil. Ini yang keempat ya. Langsung aja ya ke contoh keempat karena emang yang tadi yang 1 sama 2-nya belum kebuka. Langkah awal buatlah file ls1 file untuk mengakses data CSP-nya ketikan script berikut ini. Ini cara mengaktifkan data CSP-nya. Input pandas ASPD baca file CSP. Ini kayak gini ini ya scriptnya. Langsung aja tinggal jalanin, ntar bakal keluar muncul CSP-nya. Selanjutnya menjelaskan pertemuan ketujuh. Praktikum Big Data Analis pertemuan ketujuh, yaitu data processing. Eh, perintahnya satu, tahap processing untuk data kosong. Ambil data di modul 3, terus CSP dan data 3 CSP. Tampilkan 20 data insecure CSP dan semua data 3 CSP. Pagar processing untuk missing value import pandas as panda, import napi as nv, data oleh sama dengan insecure CSP. Dataset sama dengan pd titik read underscore CSP dalam kurung data underscore oleh tutup kurung. Dataset titik head dalam kurung 20. Ini contohnya ada 20 data. Karena kita kan masukin di sininya 20. Kalau yang perintah keduanya, sebelum dilakukan pengelolaan data, sebaiknya dilakukan pengecekan data missing value pada database yang kita miliki dengan coding dan output sebagai berikut. Ini codingannya. Dataset titik is null dalam kurung titik sum dalam kurung. Egg-nya 0, segnya 1, BMI-nya 1, children-nya 1, smoker-nya 0, region-nya 2, chart-nya 0. Langsung ke pembahasan ke pertemuan praktik, pertemuan 8 atau modeling collection data. Satu, load data image data cancer. Cara penggunanya kayak gini, ini jalanin aja, walaupun emang udah berjalan. Kolom success data input load breaks cancer with sama dengan load underscore breast cancer. Terdapat data sebanyak 569 dengan 30 fitur atribut pada dasarnya. Yang kita lakukan di atas adalah menginput sebuah data set dari HTTP, ini yang tercantum linknya. Pada kode tersebut kita menghitung banyak data dan banyak atribut dengan fungsi sub. Yang kedua, perintah yang kedua itu menambah satu atribut sebagai target baru dan coding di bawah ini codingannya.
Ini bisa dibaca, ini hasilnya segini, outputnya. Ini juga sama codingannya, ini outputnya. Kalau yang perintah keempat menampilkan isi data set dengan 31 fitur, fitur tambahan diberi nama label. Kita lanjut ke pertemuan praktik pertemuan ke-9. Perintahnya satu membuat data CSV, ambil file yang ada. Contoh, input pandas, data sama dengan pandas, underscore red, underscore titik red, underscore CSV, dalam kurung, kutip Brian, underscore site, dot CSV, kutip 2 koma, save sama dengan, kutip satu koma, kutip satu koma, NA, underscore value, value, sama dengan kutip 2 titik kutip 2 tutup kurung. Ini datanya contohnya. Ini nih hasil datanya. Ada 39 data. Kita langsung lanjut ke pertemuan ke-10. Pertemuan ke-10 itu kita pembahasannya clustering. Prakteknya kita menggunakan dataset yang ada di klaim dengan nama dataset make eh, plus dengan 300 data sampel dari data yang kita akan buat data center satu dengan sebaran cluster 0,9. Ini codingannya import input Navi as NV, input Pandas as PD from di sini lanjut ya. Ini hasilnya kalau udah di run, karena ini udah kita run jadi udah langsung ada hasilnya. Jadi penjelasannya itu sentra adalah jumlah cluster yang akan dibuat untuk dianalisis, sementara cluster underscore std adalah standar divisi dari cluster yang artinya semakin rendah standar divisi semakin detik data dari cluster yang diberikan. Di grafik di, tersebut data kompleks menjadi satu clustering saja dengan kode center sama dengan satu. Titik data juga terlihat sangat tersebar di setiap clustering tersebut karena menggunakan clustering sebagai 9,0. Ini algoritmanya Comments contohnya. Ini codingannya, ini hasilnya, grafiknya. Ada yang kayak gini juga, yang ini tuh headering clustering. Ini hasil datanya, ini grafiknya. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan pertemuan ke-11. Iya, pertemuan 11. Tugasnya itu buka file dataset yang ada pada modul 6 materi 1 dan lakukan klasifikasi menggunakan SVM dan KNN. Satu, import library pandas dan sclaren beserta fungsi-fungsinya. Ini codingannya import pandas as pd from sclaren neckblood import KNE clustering. Yang kedua itu load dataset pegawai collab CSV dengan fungsi pandas yaitu pd titik read underscore CSV, kemudian letakkan kode untuk load tersebut di dalam variabel bernama data titik. Lalu cetak 5 baris pertama dataset. Ini codingannya, scriptnya data sama dengan pd read underscore CSV dalam kurung kutip satu pegawai underscore underscore cabo satu titik CSV kutip satu dalam kurung tutup kurung.
Yang ini print data titik head sama dengan 5 tutup kurung. Ini hasilnya. Ada 5. Kenapa ini ada 4? Karena kita mulainya dari nol ya datanya. Jadi 5 tetap. Lanjut ke pertemuan ke-12. Praktikum Big Data Analis pertemuan ke-12 atau visualisasi panda dan flotility. Tujuannya untuk mampu memahami dan memvisualisasikan hasil analis data menggunakan Python. Perintahnya itu buatlah data iris titik CSV titik akan kita lakukan visualisasi untuk dua variabel dari dataset iris titik CSV. Codingannya itu skripnya import pandas as pd df sama dengan pd titik read underscore CSV dalam kurung kutip satu iris titik CSV kutip satu tutup kurung. Print dalam kurung def titik head dalam kurung 5. Ini tuh 5 tuh karena datanya kita buat 5. Hasilnya tuh ID paling Silhouette Plating. Ini kayak judul-judulnya. Ini data-datanya nih ada saat 0 kita mulainya dari 0 0 1 2 3 4 5. Atau kalau mulainya dari 1 1 2 3 4 5. Ini contoh grafiknya. Lanjut ke pertemuan 13. Pertemuan ke-13 itu kita visualisasi menggunakan Seaborn. Praktiknya satu import libraries yang diperlukan. Ini scriptnya ya, import navi as np, import pandas as pd, import seaborn as sns, sns titik set dalam kurung, import multiplicative python as plot. Nah, ini yang perintah keduanya kita gunakan data branch underscore site titik csv yang pernah kita buat pada modul 2 sebelumnya. Ini code scriptnya, ini hasilnya. Lanjut ke praktikum ke-14. Karena saya lupa praktikum 14 itu apa. Bentar ya, praktikum 14. Semuanya. Ini skripnya kayak import pandas as pd, import navi as np, import sebelum as sns, import floaty, graphy, object as go, from floaty, offline, import in, notebook, mode, underscore mode, koma, infloat. Hasilnya tuh Netflix sama dengan PDRed, CSP. Ini hasilnya nih. Hmm, Mungkin segitu saja penjelasan praktikum 1 sampai 14-nya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.